Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Bu Sulis. Hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi atau nama lainnya adalah teks penjelasan. Disimak baik-baik ya penjelasannya. Teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan tentang proses atau tahapan mengapa dan bagaimana terjadinya suatu fenomena atau peristiwa yang berkaitan dengan alam, sosial, ilmiah, dan budaya. Teks ini banyak ditemukan dalam buku sains, geografi, dan sejarah. Tujuan dari teks ini yaitu memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, teks eksplanasi itu memiliki struktur. Ya, yang pertama yaitu pernyataan umum atau topik masalah. Yang kedua adalah deretan penjelas atau isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya. Untuk pernyataan umum atau topik masalah itu berisi tentang pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu topik atau peristiwa yang akan dibahas. Sedangkan deretan penjelas atau isi itu berisi informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Ya, menjelaskan juga ya suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Sedangkan untuk bagian penutup atau kesimpulan, ya ini berisi kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Nah, sekarang untuk lebih memahami tentang teks eksplanasi, coba perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul James Watt, penemu mesin uap. Teks ini terdiri dari 4 paragraf, ya. Nah, di paragraf pertama ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena di dalam paragraf 1 ini ya, ini berisi tentang pernyataan umum, berisi tentang informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau dibahas di dalam teks ini secara keseluruhan. Jadi di sini adalah pengantar ya, pengantar. Di sini pengantarnya adalah atau pernyataan umumnya adalah penemuan mesin uap oleh James Watt. Kemudian di paragraf yang kedua dan ketiga ini bisa dikatakan sebagai deretan penjelas atau isi. Ya, karena di paragraf kedua dan ketiga ini dijelaskan bagaimana proses James Watt ini sampai menemukan mesin uap yang bisa bekerja dengan baik. Kemudian di paragraf yang keempat ya, paragraf yang keempat ini merupakan penutup atau kesimpulan. Ya, sebagai penghargaan atas jasa-jasanya atas pengembangan mesin uap yang memicu revolusi industri, nama Watt diabadikan dan dijadikan sebagai satuan energi dengan simbol W. Nah, ini merupakan penutup atau kesimpulan dari teks eksplanasi ini. Nah, anak-anak bagaimana bisa dipahami tentang teks eksplanasi ini? Nah, kalau sudah supaya lebih memahami lagi, sekarang simak contoh yang kedua. Di sini ada contoh teks eksplanasi dengan judul Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah, untuk memudahkan kita ya menentukan struktur teks eksplanasi ini, kita bisa membuatnya dalam bentuk diagram seperti ini. Ya, ini karena ada 4 paragraf, ya kita buat seperti ini. Paragraf 1 ini berisi tentang topik masalah atau pernyataan umum. Paragraf kedua itu deret penjelas dengan paragraf 3 ya. Ini. Kemudian yang paragraf 4 itu berisi kesimpulan. Nah, sekarang mari kita cari satu persatu ya, mulai dari topik masalah sampai kesimpulan. Nah, paragraf 1 ini merupakan pernyataan umum atau topik masalah. Apa yang akan dibahas pada teks di atas ya? Nah, kalau kita baca ya, ternyata topik masalahnya itu adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Ini ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Jadi secara keseluruhan nanti teksnya itu akan menceritakan tentang ini ya. Lanjut sekarang ya di paragraf yang kedua. Coba diperhatikan ini, dibaca sebentar. Nah, paragraf kedua ini merupakan deret penjelas. Jadi menjelaskan topik yang dibahas ya. Topiknya tadi adalah penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, di paragraf kedua ini menceritakan tentang apa? Ya, tentang siapakah Thomas Alva Edison ini ya. Ini bisa kita jawab seperti ini ya. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ini saya ambil dari sini ya.
Kemudian, Thomas Alva Edison tidak pernah sekolah formal, namun memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Ia bahkan berhasil membuat telegraf sederhana di usia 11 tahun. Nah, jadi ini merupakan deret penjelas. Siapakah Thomas Alva Edison itu? Sang penemu bola lampu pijar itu dijelaskan di paragraf yang kedua. Makanya ini dikatakan sebagai deret penjelas. Lanjut ke paragraf yang ketiga. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, ini juga merupakan termasuk deret penjelas. Kenapa? Karena ini menceritakan proses bagaimana Thomas Alva Edison itu bisa menemukan bola lampu pijar. Ini ya, bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Ya, Thomas Alva Edison menghabiskan waktu selama 2 tahun dan dana cukup besar sampai akhirnya menemukan lampu pijar listrik pertama yang bisa menyala selama 40 jam. Ini dikatakan sebagai deret penjelas ya, karena menjelaskan tentang topik masalah ya pada paragraf 1 tadi. Di paragraf yang terakhir, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, paragraf keempat ini disebut dengan kesimpulan atau penutup ya. Berisi apa di sini? Berisi tentang pendapat atau pesan pribadi penulis. Ya, kalau kita buat pertanyaan seperti ini, apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, bisa kita tulis seperti ini anak-anak ya. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Nah, jadi secara keseluruhan ya, teks eksplanasi tadi yang berjudul Thomas Alva Edison itu tadi menceritakan tentang proses ya, tentang proses bagaimana bola lampu pijar itu ditemukan. Nah, makanya teks tersebut dikatakan sebagai teks eksplanasi. Bagaimana anak-anak? Semakin mengerti? Mudah-mudahan ya. Nah, itulah penjelasan saya tentang teks eksplanasi. Semoga kalian lebih memahaminya dan bisa diterima. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.